Rozi dan guru-guru semua dari Basnas, Bang Robi, kawan-kawan semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi, ya kan. Mumpung kita silaturahmi ini mewakili berbagai macam angle pergerakan dalam bangun peradaban, ya kan. Di Sengulang dari waktu itu lagi Zoom meeting sama Ustadz Abdul Somad. Beberapa orang di negeri ini akan betul-betul peradaban itu bisa diizinkan Allah bertumbuh ketika ada 5 elemen tadi. Yang pertama, pemimpin yang adil. Nah, mana ketika di zaman para sahabat, zaman khalifah-khalifah yang benar, Islam berjaya. Yang kedua, ada ulama yang ikhlas, yang ngajar, netes bukan karena uang, tapi betul-betul dia ingin berbagi. Yang ketiga, saudagar yang kaya, sebagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan pengusaha-pengusaha muslim yang hari ini berkontribusi di bidang dakwah. Yang keempat, anak-anak muda yang serius belajar, berkreasi, berbuat, yang kita lihat santri-santri kita saat ini. Dan yang keempat, duafa dan yatim yang terus mengangkatkan tangan dan berdoa, seperti itu. Nah, mumpung kan ada kawan-kawan dari BWA juga, ya kan, terus ada juga mewakili Ustadz Barroji yang seperti ngomong sebang imam kemarin tuh, kenapa dakwah ini tidak melompat lebih tinggi, ya kan? Karena satu orang memainkan semua peran, itu yang sulit. Nah, ya kan, dia gak ngurus santri, dia gak cari uang, pusing palanya kayak gitu loh. Nah, maka inilah kesempatan. Artinya kalau tadi Ustadz Barroji cerita pengen buat wisuda akbar, kita senang sekali. Jadi kemarin itu sekitar 4 pekan yang lalu, saya sama Ustadz Lutfan, ada juga di Pondok Tanjung Puramain, Ustadz Lutfan ya. Karena berpikir kalau mencetak hamilul Quran atau hafiz Quran sepertinya banyak juga sudah. Nah, maka jangan tanggung-tanggung, kita mimpinya mensurgakan Indonesia. Gimana mensurgakan Indonesia ini? Berangkat dari hadis Rasulullah, satu penghafal Quran bisa memberi syafaat kepada 10 orang yang dikenal. Maka kalau data umat muslim di Indonesia 209 juta, maka kita cukup mencetak 20,9 juta penghafal Quran. Apakah itu angka yang mustahil? Rasa-rasanya tidak, karena guru kita Ustadz Yusuf Mansur dalam 1 dekade sudah mencetak 1 juta dengan sendirian. Apalagi kalau kita bergandengan tangan, ada BWA, ada pondok-pondok, ada Basnas, rasa-rasanya itu bisa jadi diwujudkan Allah. Nah, dan kebetulan seperti mimpi ini belum ada saya pernah dengar narasi kayak gitu. Nah, maka saya wakil Munzalan, ya kan, mengajak guru-guru semua mungkin bisa menjadi bantu doa bersama, menjadi sebuah mimpi besar kita semuanya. Karena kita tidak bisa berharap dengan orang lain kayak gitu loh. Nah, maka saya mungkin kalau ada waktu panjang bisa ngobrol dengan teman-teman di BWA, ya kan, yang saya terjun ke lapangan itu, Ayanda. Selain Quran yang kita butuhkan, jadi kayak beberapa sahabat kita itu, kita lagi bikin program beasiswa untuk santri. Tujuannya biar guru-guru ini sudah nggak mikir lagi makan santri dari mana, dia fokus ngulik kitab aja bagian kayak gitu lah. Nah, kita inilah yang mungkin dikasih Allah knowledge bagaimana bisa crowdfunding, knowledge mempertemukan jadi jembatan amal soleh untuk saudara-saudara kaya untuk bisa menyampaikan program-program ini. Nah, seperti itu rasanya. Nah, semoga yang saya pribadi kebetulan juga lagi ngebina satu gerakan namanya Pondok Digital. Kalau itu fokusnya pembebasan lahan. Jadi beberapa teman-teman kita Ustadz Roji bikin peradaban bagus. Nah, awalnya netes di komplek gitu loh. Begitu netes di komplek, dikomplain sama Pak RT-nya. Pakai sampai ke pengadilan kemarin, Pak. Sampai pakai spanduk pondok komplek ini menolak pembangunan pondok penghafal Quran. Nauzubillah. Sedih sampai bersidang di pengadilan kemarin. Begitu dia pasang spanduk, langsung angin puting beliung, masih tidak sadar orang tuh. Spanduknya terbang. Sampai satu ketika santri-santri yang ngontrak, padahal nih kawan nih berjuang, ngontrak rumah didatangi masa, baku hantam, tonjok-tonjokan. Saya bilang tidak bisa nih, dan ternyata kasusnya juga terjadi. Ada satu ini kejadian di Serdang, satu lagi di Pil. Santri lagi ngafal Quran, numpang di masjid komplek, lampu dimatiin kayak gitu loh, AC dimatiin, nggak boleh nyala. Jadi sedih sedengarnya. Nah, maka berangkat dari situ saya bilang ya udah, kalau mereka yang masih berpikir lagi buat cari tempat kawasan, rasa-rasanya kita yang zolim. Nah, maka dengan duduknya kita di sini ini ada angle baru. Nah, maka sekaligus pembebasan lahan-lahan produktif yang tadinya mungkin atas izin Allah yang sudah dicontohkan menjalan,
kalau di luar kan Pak biasanya orang-orang non muslim atau Tionghoa yang beli lahannya muslim. Nah kita kebalik sekarang, tadi kawasan sini punya non muslim, pelan-pelan atas izin Allah dibebasin sama Amirul Mukminin. Nah kayak gitu. Jadi ini yang sedang kita mimpi bersama. Jadi artinya akhirnya Bang Imam kasih gambaran kemarin. Ya udah Bang, terjemahkan mimpi yang lebih detail lagi. 20,9 juta penghafal Quran itu diwujudkan dengan menjadi 114 kawasan, berarti 114 surah dan 6.236 rumah. Nah, ini jadi mimpi sama-sama, bukan hanya mimpi saya ya. Siapa yang mau, ayo tinggal kita kapitalisasi. Nah, dan pondok digital ini sekali setelah mencetak penghafal Quran, karena standarnya yang diajar Rasulullah Soleh dan Musli, karena selama ini juga ada fenomena ketika santri itu lulus dari pondoknya udah nggak sempat mikir santrinya mau jadi apa gitu loh. Nah pernah Bang Imam waktu itu keliling ketemu santri hafiz Quran jadi ojol, hafiz Quran jadi Indomaret, rasa-rasanya tidak relevan kayak gitu. Maka akan kita siapkan dengan kompetensi sesuai dengan kemampuan mereka. Nah untuk mewujudkan itu rasa-rasanya tidak cukup dengan 2 tangan kita, tapi butuh tangan yang banyak sekali. Nah, semoga kita inilah dipilih Allah untuk jadi Avenger-nya. Nah gitu Bang Imam. Mungkin narasi ini bisa Ayahanda laporkan nanti pulang ke nasional. Gitu Bang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pertama mewakili pimpinan pondok dan Pak Didi. Oke, dari BWA yang mau sampaikan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kami berpikirnya begini, sama seperti yang tadi Antum sampaikan, waktu kita ketemu Pusat Lukman tanggal 21 cerita tentang Cleo. Ani bilang sama Weli, Quran masih ada nggak? Ada. Ya udah kita Cleokan dulu tuh Quran. Asik. Jadi 1000 kita turunkan ke sini. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat semuanya. Amin. Kami karena mau pulang, Antum kan ada paskas, aturlah dengan paskas. Tapi tolong sedikit reportnya bagi ke kita, karena kita ingin ada catatan. Oh kesini. Nah ini aneh harap sebagai bibit, karena kita sadar betul kalau lembaga mau main dan besar sendiri nggak kemana-mana. Jadi kita sudah berpikir bahwa untuk jadi besar ya harus diusung ramai-ramai dengan perannya masing-masing. Ada yang jadi rem, ada yang jadi gas. Nggak usah semua mau gas banyak, nggak usah. Jadi kalau main bola itu ada yang bagian ngegol, ada yang bagian kiper, bahkan ada yang bagian nonton. Kami ikut-ikut sedikit saja lah. Mudah-mudahan bisa jadi besar untuk semuanya. Amin. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Guru-guru yang hadir hari ini, dan tidak lupa mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan, baik dari penempatan, hidangan, sambutan, ramah tamah dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi saya mohon maaf. Bila taufiq wal